Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Sofiati dengan NIM B111181013. Di sini saya akan memaparkan tentang pemikiran tokoh aliran sejarah, yaitu Gustav von Skommeler pada tahun 1839 sampai 1917. Skommeler menjadi terkenal karena ia terlibat dalam perdebatan yang sangat sengit dengan pakar-pakar klasik, terutama dengan Karl Major. Perdebatan itu berkaitan dengan metodologi dalam perkembangan ilmu ekonomi. Seperti pakar-pakar aliran sejarah lainnya, Skommeler juga menekankan perlu adanya kelenturan dalam perekonomian dan memberi ruang lingkup pada pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Maksudnya di sini yaitu dalam perekonomian, untuk memperbaiki perekonomian perlu melibatkan pemerintah juga. Skommeler dianggap sebagai pemikir aliran sejarah yang paling gigih menyarankan agar metode deduktif klasik ditukar dengan metode induktif empiris. Skommeler menghendaki agar kebijaksanaan juga menyangkut politik dan sosial. Lebih dari itu, kebijaksanaan juga meningkatkan kesejahteraan para kaum buruh. Misalnya, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar para kaum buruh, Skommeler menganjurkan didirikannya dan dibinanya organisasi-organisasi serikat pekerja, di mana yang dimaksud di sini adalah agar kaum buruh ini dapat bersatu sehingga membentuk organisasi-organisasi buruh. Salah satu keberhasilan dari Skommeler adalah menghimpun masukan bagi pemerintah diberlakukannya undang-undang untuk melindungi kaum buruh dari penindasan para kaum pengusaha. Sehingga dengan adanya undang-undang yang telah dibuat ini, maka kaum buruh mendapatkan jaminan dan menghindari penindasan dari para kaum pengusaha. Jaminan sosial yang diberikan kepada kaum buruh ini sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat. Jadi, maksudnya di sini, dalam setiap perekonomian perlu adanya campur tangan dari pemerintah. Dan teori yang telah dikemukakan oleh Skommeler ini sesuai dengan masa sekarang dan masih dipergunakan sampai sekarang. Di mana di setiap perekonomian sekarang pasti adanya campur tangan dari pemerintah, terutama di bidang perusahaan. Di sini dilakukan untuk melindungi para kaum buruh agar pihak buruh tersebut mendapatkan hak dan kewajibannya. Sehingga dengan adanya campur tangan dari pemerintah di sini ataupun adanya pengawasan dari pemerintah, maka para pemilik perusahaan tidak bertindak semena-mena terhadap kaum buruh. Jadi, teori yang dikemukakan oleh Skommeler ini menyatakan bahwa setiap perekonomian, terutama dalam perusahaan, perlu adanya ruang lingkup untuk pemerintah, sehingga timbullah undang-undang perlindungan untuk kaum buruh dan menghindari penindasan untuk para buruh dari kaum pengusaha. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.